Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Posepa Podcast Putar Pancasila. Nah, sebelumnya kenalin nih, namaku Muhammad Raffi Aditya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2301050205. Nah, jadi teman-teman, pada podcast kali ini aku tidak sendirian nih, melainkan ditemani oleh Halo semuanya, aku Meka, sama seperti Kak Rafli dari PGSD Angkatan 23 Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2301050179. Nah, BTW nih, masih pada semangat kan ya teman-teman semua di puasa minggu kedua ini? Pasti dong Kak, soalnya kan ini pertengahan Ramadan ya. Terus biasanya tuh orang-orang excited gitu loh buat acara bukber gitu. Nah, bukber ini selain buat jalin silaturahmi, itu biasanya banyak gak sih Kak yang kayak larut dalam lautan CLBK gitu? Waduh, CLBK. Tapi nih, BTW, Kak Meka tuh kemarin kayaknya habis bukber juga ya Kak? Iya. Pastinya nih, jangan-jangan Kak Meka nih yang CLBK? Enggak dong, aman Kak. Aman nih. Kak Rafli dong ini. Waduh, untuk aku nih, untuk selama ini masa belum bukber nih, soalnya teman-teman tuh masih pada sibuk, jadi kemungkinan tuh hampir seminggu lebaran deh kayaknya. Sayang banget sih Kak, tapi ya kalau mepet lebaran itu memang seru sih. Iya sih, soalnya kan teman-teman juga kan ada yang kerja, jadi butuh ada libur gitu. Nah oke, ya udah nih, langsung aja nih ya, untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya topik kita kali ini tuh kan membahas tentang Pancasila ya. Nah kayaknya nih semua pada sudah tahu nih apa itu Pancasila. Harusnya tahu dong Kak, soalnya kan Pancasila itu dari dulu kita SD sampai SMA itu kita sering bahas ini, dan itu juga sering banget tahu diucapin pas upacara ya kan. Nah, tapi kalau untuk topik kita kali ini itu kita bakalan bahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Ya, nah nih sebelumnya nih Kak, sebelum kita kemarin itu kita tuh juga mengundang ya teman-teman dua narasumber yang sangat keren. Iya betul. Ini kita ditemani oleh dua narasumber yang akan memberikan materi seputar Pancasila ini. Nah itu narasumber itu sangat keren banget loh teman-teman. Jadi ya teman-teman jangan lupa ya, tetap tonton podcast ini dari awal sampai akhir, karena kalian tuh gak bakal nyesel deh kalau nonton ini. Soalnya tuh pemateri itu sangat bro, Kak, sangat keren banget pokoknya. Yaitu juga keren banget. Nah jadi tanpa lama-lama gini, langsung aja nih kita perkenalkan dua narasumber kita. Halo. Halo. Oke Kak, sebelumnya boleh perkenalan dulu lagi Kak, namanya siapa? Terima kasih, nama saya Dita Aprilia dari PGSD Universitas Negeri Semarang bersama rekan saya Alfi Damayani dari PGSD Universitas Negeri Semarang. Oke, Kak Alfi dan Kak Dita ya. Ini ngomong-ngomong ini kesibukannya kalian sekarang apa ya Kak? Kesibukannya sama kayak mahasiswa lainnya ya, ngerjain tugas, sambil mesti nyari referensi buat skripsi baru. Kalian ini semester berapa kita? Semester 5. Semester 5 itu pasti ini ya kayak sibuk banget. Lagi padat-padatnya jadwal ya. Kayak ada ini apa persiapan buat skripsi, KKN, terus kampus mengajar itu juga ada nggak sih? Iya, pokoknya sehat-sehat dan semangat semester 5 ya. Oke, ini kita bakal lagi ya Kak. Kita langsung aja gedung kita memaparkan materi seputar Pancasila sebagai sistem etika. Nah, kita masuk ke pengenalan Pancasila dulu. Apa sih Pancasila itu kayak penting gitu? Emang definisi Pancasila itu tentu saja Pancasila itu penting ya, karena Pancasila sendiri adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sendiri juga memiliki beberapa kedudukan juga, seperti jiwa bangsa Indonesia, ciri dari pribadi bangsa Indonesia, pedoman hidup bangsa Indonesia, dasar negara, sumber dari segala hukum, perjanjian yang makmur, dan satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sendiri juga merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sangat baik. Jadi teman-teman, sekarang nih, mari kita fokus pada Pancasila sebagai sistem etika atau istilah kita.
Oke, untuk Kak Afri, nah maksudnya tuh gimana sih Kak? Bisa dijelasin nggak Pancasila sebagai sistem etika itu gimana Kak? Kita ke pengertian dari etika Pancasila dulu ya. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Yang pertama, sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan kehidupan manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan pada nilai agama yang dianutnya. Yang kedua, sila kemanusiaan mengandung dimensi humanis, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas manusia dalam pergaulan antar sesama. Nah, yang ketiga, sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Yang keempat, sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang terakhir yaitu sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Oke, materi yang sangat jelas sekali dan penjelasan yang sangat rinci ya Kak. Dan ini aku mau tanya lagi nih, Pancasila sebagai sistem etika itu ada nggak Kak, kayak tantangannya gitu? Kalau ada, bisa dijelasin juga sama solusinya itu bagaimana gitu ya Kak? Tentu saja ada tantangan. Yang pertama ada kemerosotan moral, seperti menurunnya nilai-nilai moral bangsa akibat konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan keserakahan. Tantangan yang kedua seperti kurangnya implementasi, yaitu pemerintah tidak selalu mengikuti sistem etika Pancasila dan terdapat tuduhan otoritarisme dan kurangnya demokrasi. Tantangan yang ketiga yaitu tantangan reformasi, di mana era reformasi membawa tantangan terhadap sistem etika Pancasila seperti euforia, kebebasan politik yang berujung pada pengabaian norma-norma moral. Tantangan yang keempat seperti tantangan realisasi, perwujudan Pancasila sebagai sistem etika belum sepenuhnya tercapai dan esensi Pancasila sebagai sistem etika belum sepenuhnya terwujud. Tantangan yang terakhir seperti tantangan penafsiran, yaitu penafsiran Pancasila sebagai suatu sistem etika masih menjadi perdebatan dan terdapat perbedaan penafsiran terhadap asas-asasnya. Nah, terlepas dari semua tantangan itu, ada beberapa solusi nih, seperti pendidikan nilai, dialog antar agama dan antar budaya, pembangunan karakter, penegakan hukum, dan penerapan kebijakan pro-rakyat. Nah, kalau implementasinya sendiri mengenai Pancasila itu apa saja sih Kak? Bisa dijelasin nggak dari sila pertama, sila kedua gitu Kak? Nah, bentuk penerapan dan pengimplementasian makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita wujudkan antara lain: satu, penerapan makna sila pertama yaitu menghargai dan menghormati teman yang beribadah menurut agamanya masing-masing. Yang kedua, penerapan sila kedua yaitu tidak bertindak seenaknya terhadap orang lain. Penerapan sila ketiga yaitu bersikap saling menghargai terhadap berbagai keragaman lokal dan sebagainya. Penerapan sila keempat yaitu menerima dan menghargai pendapat orang lain ketika ada diskusi dan menerima argumen orang lain terhadap apa yang dia sampaikan. Penerapan sila kelima yaitu bersikap adil di tengah-tengah masyarakat seperti di lingkungan sekitar haruslah seimbang dan tidak berat sebelah. Yang dimaksud dengan tidak berat sebelah adalah berusaha menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut berperan dan berpartisipasi guna mencapai cita-cita negara bersama tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Nah, oke, terima kasih nih Kak atas penjelasannya yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Nah, gimana nih teman-teman? Pasti sangat menginspirasi kan? Ya, menginspirasi lah. Pastinya dong. Jadi kali itu yang nonton nggak bakal nyesel deh kalau nonton ini. Sebelum kita akhiri, apakah ada pesan nggak nih Kak dari kakak-kakak semua ini untuk para pendengar kita nih, supaya mereka tuh makin terinspirasi nih Kak dari setelah menonton podcast kita ini? Ada nggak Kak? Tentu saja ada. Saya sendiri ingin mengajak semua pendengar untuk lebih mendalami Pancasila sebagai sistem etika. Nah, Pancasila adalah landasan utama bangsa Indonesia yang harus kita junjung.
Nah, saya setuju sepenuhnya dengan Kak Gita. Mari kita bersama-sama mengimplementasikan Pancasila sebagai sistem etika dalam membangun Indonesia yang lebih baik dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa sekali nih pemateri kita hari ini. Terima kasih ya Kak, udah jauh-jauh kemari. Terima kasih juga sudah diundang. Iya, semoga ilmu yang telah dipaparkan bermanfaat dan juga buat teman-teman semoga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, terima kasih juga buat para pendengar yang udah nyimak terus udah dengerin gitu. Ya, mungkin pertemuan podcast pada kali ini cukup sampai sini aja ya Pak. Iya. Oke, baiklah teman-teman, mungkin sampai sini saja ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari selaku host terdapat salah kata atau tingkah laku yang kurang mengenakan. Kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.